Halo sobat-sobat dimanapun berada. Langsung saja video singkat ini saya buat untuk membahas tentang adanya komentar atau argumen orang-orang yang berkata bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. Yesus mati disalib untuk menebus dosa. Oke sahabat-sahabat, langsung aja tanpa basa-basi ya, saya mau menanggapi bahwa sebenarnya argumen atau pernyataan ataupun pertanyaan yang semacam ini adalah timbul dari orang-orang yang belum memahami kata menebus yang tertulis di dalam Bible. Kata menebus maupun kata dosa. Jadi pertanyaan atau statement ini atau argumentasi ini muncul dari orang-orang yang tidak mengerti sebenarnya makna dari kata menebus atau redeem yang ada tertulis di Alkitab. Juga tidak paham kata dosa, tidak paham makna dosa, sehingga muncul sebuah argumen, sebuah istilah atau sebuah pernyataan bahwa Yesus Kristus mati menebus dosa. Pertama ya, tentang kata menebus atau redeem bahasa Inggrisnya ya. Atau juga di dalam beberapa ayat lain dikatakan save, menyelamatkan, membebaskan. Sebenarnya di beberapa video yang terdahulu saya sudah berikan contoh analogi yang gampang sekali. Misalkan ini ya, kacamata ya, anggap aja kacamata ini harganya mahal. Kemudian karena sesuatu hal ini harus tergadai ke pegadaian. Ya, karena sesuatu hal harus tergadai ke pegadaian dan kacamata ini berada di bawah kuasa pegadaian. Nah, supaya ini tidak berada di bawah kuasa pegadaian, maka ada saatnya harus saya selamatkan atau harus saya bebaskan atau harus saya tebus. Nah, maka saya tebus kacamata ini sehingga tidak berada di pegadaian dan kemudian berada di bawah kuasa saya. Nah, bisa taruh di sini. Karena sudah berada di bawah kuasa saya, bukan berada di bawah kuasa pegadaian lagi. Mengapa? Karena sudah saya tebus, sudah saya bebaskan. Paham ya? Jadi makna penebusan itu seperti itu, membebaskan. Nah, kemudian tentang dosa kok ditebus. Ini pertanyaan yang aneh sebenarnya. Dosa kok ditebus? Dosa itu adalah daftar-daftar dosa ya, yang disebut sebagai dosa atau bahasa Inggrisnya sin. Kalau bahasa Yunaninya hamartia. Dosa itu, di kategori dosa adalah segala bentuk kejahatan. Percabulan, persinahan, pembunuhan, perampokan, pelacuran, pemerkosaan, penipuan, korupsi, dan segala macam kejahatan-kejahatan manusia. Itu namanya dosa. Nah, jadi coba bayangkan, ini ada dosa ya, kejahatan, pembunuhan, penipuan, pelacuran, segala macam dosa, kemudian ditebus oleh Yesus, terus buat apa? Dibawa ke sorga gitu ya. Biar di sorga ada banyak dosa, begitu. Ya. Aneh sekali kan sahabat-sahabatku. Dosa kok ditebus tuh buat apa? Dosa kok diselamatkan itu buat apa? Ya, dosa itu disingkirkan, dibuang. Dosa kok ditebus? Nggak ada ajaran Alkitab mengatakan dosa ditebus oleh Yesus, terus sama Yesus dibawa ke surga, biar di surga penuh dengan dosa. Nggak ada. Yang ditebus oleh Yesus bukan dosa. Yesus Kristus tidak pernah menebus dosa. Dan memang dosa tidak perlu ditebus. Dosa itu perlunya disingkirkan atau dibuang. Tapi yang diselamatkan atau diredeem, diselamatkan, ditebus, apalagi dibebaskan oleh Yesus adalah manusia-manusia yang tadinya hidup di bawah kuasa setan sehingga kehidupannya penuh dengan pelanggaran perintah atau dosa. Manusia-manusia yang hidup dalam dosa itulah yang ditebus, diselamatkan, dibebaskan oleh Yesus. Ya, jadi yang dibebaskan atau ditebus oleh Yesus adalah manusia-manusia yang tadinya terpenjara oleh dosa. Dibebaskan supaya terbebas dari dosa. Dosanya dibuang.
Dosa jangan ditebus. Mau buat apa dosa ditebus, ya? Yang ditebus adalah manusianya. Nah, makna penebusan apa? Menyelamatkan. Jadi kalau mendengar kata-kata Yesus menebus manusia, Anda harus berpikir, harus sadar bahwa Yesus menyelamatkan, menolong, membebaskan manusia dari kuasa setan, dari kuasa duniawi, supaya menjadi berada di bawah kuasa Allah. Itu namanya ditebus. Ya, terus yang ditebus apa? Dosa. Ya, buat apa dosa ditebus? Yang ditebus adalah manusia, bukan dosa, ya. Jadi buat teman-teman, beberapa teman-teman saya masih melihat ada sering gagal paham ini. Yesus menebus dosa. Itu ajaran dari mana Yesus menebus dosa? Ini kan ngawur. Menebus artinya menyelamatkan. Yesus menyelamatkan dosa. Dosa dibawa ke surga sama Yesus, biar di surga banyak dosa, begitu. Hello, ya. Oke Mas Bro, saya pikir dengan penjelasan ini semoga jangan gagal paham lagi. Baca Alkitab yang teliti. Yesus menyelamatkan, membebaskan, atau bahasa Indonesia tulisnya menebus orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Tidak ada Yesus membebaskan, menyelamatkan dosa-dosa. Terus dosa-dosa diselamatkan biar ikut Yesus dibawa ke surga. Nggak ada, ya. Baik, itu saja sahabat-sahabatku video kali ini. Harap dipahami, jangan gagal paham lagi. Oke? Yesus tidak pernah menebus dosa. Tapi Yesus menebus atau membebaskan, menyelamatkan orang-orang yang hidup dalam dosa. Baik, sekian. Sampai jumpa di video yang lain. Sekali lagi, terima kasih banyak buat siapapun Anda dimanapun berada. Mau di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Amerika, dan di daerah lain yang menyaksikan, menyimak video-video di channel Wartawan Injil ini. Terima kasih ya. Shalom, salam sejahtera. Saya Wartawan Injil untuk Nusantara dan dunia.